Dan kita akan berbincang bersama Amir Syah Tambunan, Wasekjen MUI, terkait juga bagaimana dengan fenomena mudik di tengah pandemi dan juga pelaksanaan silaturahmi virtual jelang Idul Fitri yang tadi juga sudah ditetapkan oleh pemerintah akan jatuh pada tanggal 24 Mei 2020. Kita langsung sapa Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Mas Ferdi? Baik Pak Amir, sehat Pak Amir ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita semangat terus. Iya, karena 2 hari lagi Lebaran Pak. Insya Allah. Insya Allah. Pak Amir, kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih jelas begitu. Ada 2 hal yang sebenarnya ingin kita tanyakan lebih lanjut soal mudik dan juga bagaimana pelaksanaan rangkaian ibadah Idul Fitri nanti. Yang pertama dulu Pak Amir, soal mudik ini kan masih banyak kemudian masyarakat yang sepenuhnya belum jelas bagaimana kemudian di tengah pandemi ini aktivitas mudik kan sebenarnya dilarang begitu. Tapi ada juga yang masih terus melakukan aktivitas ini tanpa memikirkan efeknya. Memahami kondisi seperti ini bagaimana Pak Amir? Ya, baik Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang dimuliakan dirahmati Allah. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada CNN yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan perbincangan ini. Sehingga dalam kesempatan ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Idul Fitri pada tahun ini 1441 Hijriah merupakan fenomena yang berbeda dengan Idul Fitri yang sebelumnya, yaitu di mana pandemi COVID-19 masih sangat mempengaruhi kondisi di mana umat Islam tengah merayakan Idul Fitri pada 1441 Hijriah. Perbedaannya itu terletak pada banyak hal ya. Pertama, kalau kita lihat kebijakan pemerintah tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ini merupakan kebijakan yang harus kita ikuti secara bersama-sama. Pemerintah jangan membingungkan rakyat, tetapi harus tegas, jelas, dan rakyat pun akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita, Majelis Ulama Indonesia, Mas Ferdi, telah melakukan dialog secara maraton dengan Kepala Gugus Tugas, Pak Doni Munardo, kemudian dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, kemudian dengan para ahli di bidang vaksin, di bidang kesehatan. Maka intinya Idul Fitri ini harus kita jadikan momentum untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tenang, mampu memberikan suasana yang kondusif, sehingga jangan sampai Idul Fitri ini justru menimbulkan ledakan angka ya, yang terinfeksi positif oleh virus corona. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ada satu istilah yang sekarang tengah kita populerkan, Mas Ferdi ya. Kalau dulu kita kenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna dengan makanan asupan bergizi, maka sekarang istilah ini harus kita populerkan kembali, yaitu 4 ditambah 1, 5. Pertama, kita harus membiasakan pakai masker. Kemudian yang kedua, cuci tangan sesering mungkin. Dan yang ketiga, harus menjaga jarak sosial, social and physical distancing. Yang keempat ialah olahraga, termasuk istirahat, cukup dan jangan panik. Dan yang kelima tentu memakan makanan yang bergizi. Jadi lengkap, 4 ditambah 1 jadi 5. Nah ini harus kita budayakan, terutama di suasana Lebaran ini Mas Ferdi. Mengapa? Karena kita
masing-masing pribadi punya tanggung jawab moral untuk menjaga diri, keluarga kita juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga diri, sehingga Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang beriman, pelihara diri dan keluarga kamu dari ancaman. Makanya di sini dari situasi kondisi yang dimana kita harus menjaga dan memelihara diri agar jangan sampai COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan yang kemudian menciptakan suasana yang tidak kondusif. Nah karena itu Idul Fitri adalah bulan peningkatan, harus menciptakan suasana kehidupan sosial yang kondusif. Artinya apa? Artinya kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya virus COVID-19. Yang hingga saat ini belum ada satu ilmuwan di dunia yang menemukan vaksin untuk yang musnahkan COVID-19 ini. Nah karena itu kita harus mengedepankan pencegahan. Jadi mencegah, kata dokter, itu lebih baik daripada mengobati. Nah karena itu Idul Fitri adalah kembali kepada hari kemenangan. Hari kemenangan yang dimaksud di sini adalah hari kemenangan yang mampu menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang menggembirakan kita semua. Ya, kehidupan sosial yang mencerahkan kita semua. Jangan sampai Idul Fitri justru menimbulkan ledakan angka yang kemudian karena kita tidak mampu mengendalikan diri dan keluarga. Nah, karena itu silaturahmi lewat virtual, lewat Zoom, HP, ya, media sosial, menurut saya adalah sesuatu yang amat sangat efektif. Mengapa efektif? Karena biar jauh jaraknya, jauh di mata, tapi di hati dekat. Gitu Mas Ferdi. Jadi di hati dekat itu maksudnya yang penting kan hatinya dalam suasana yang adem, ayem, ya kan, yang tenang, sehingga bisa menciptakan kehidupan sosial yang baik untuk menuju kemaslahatan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Begitu Mas Ferdi. Oke Pak Amir, kalaupun kemudian ini memang situasinya dan kondisinya tidak memungkinkan untuk bersilaturahmi atau bertemu secara nyata begitu, berhadap-hadapan, tapi kemudian ada pertanyaan di tengah pro kontra ini, bagaimana kemudian niatnya dilaksanakan tapi berkahnya juga diperoleh. Lebih lanjut nanti kita akan bahas, Pak Amir. CNN Indonesia Breaking News Sidang Isbat segera kembali. Anda masih bersama CNN Indonesia Breaking News dan kita masih berbincang dengan Wasekjen MUI Amir Syah Tambunan. Pak Amir, kalau tadi kan kita sudah jelas bahwa ada aturan yang mengatur di tengah kondisi darurat nasional pandemi COVID-19 ini, ada tata laksana ibadah yang harus dilakukan, mulai dari bagaimana pelaksanaan sholatnya dan juga bersilaturahmi. Tapi kemudian masyarakat juga bertanya, apa yang menjadi rujukan atau dalil apa yang kemudian dijadikan sehingga fatwa yang keluar dari MUI nomor 28 tahun 2020 kita juga tahu, karena kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah afdol atau tidaknya Pak, niatnya sudah dilaksanakan, tapi apakah kemudian berkahnya sampai, afdol atau tidaknya dengan situasi seperti ini dan bersilaturahmi dengan cara virtual seperti ini Pak Amir? Ya, baik. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, bahwa menjaga diri, memelihara diri itu hukumnya wajib. Ya, mengapa? Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, seperti disebut dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi, bahwa setiap orang beriman ya wajib memelihara dirinya agar dia tidak dipengaruhi oleh suasana kehidupan yang merusak diri dan keluarga. Nah karena itu COVID-19 seperti kita ketahui diakui oleh para pakar di dunia, bahkan pemerintah Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, jangan sampai COVID-19 ini tidak terkendali yang kemudian bisa merusak tatanan kehidupan
pertama kehidupan keluarga, merebet kepada kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bahkan bisa mengarah kepada kehidupan politik. Nah, karena itu masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan pemerintah bersama-sama para ahli pemangku kepentingan harus bahu-membahu. Untuk apa? Untuk kita mampu mencegah dari dampak negatif virus COVID-19 ini. Nah, karena itu Idul Fitri merupakan hari kemenangan, Mas Ferry. Harus kita rebut momentum Idul Fitri. Apa artinya kemenangan yang dimaksud di sini? Kemenangan di sini ada dua. Kemenangan merayakan Idul Fitri, ya kan, dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita telah berhasil menjalankan ibadah puasa. Dan yang kedua adalah kemenangan untuk kita bisa terhindar dari dampak negatif dari virus ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya secara protokol medis saya sudah jelaskan di atas. Caranya bagaimana dalam konteks Islam? Wala tulqu biaidiakum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Nah, cara lain dalam konteks Islam ada maqasid syariah, yaitu mengutamakan untuk menyelamatkan diri kita ini. Jangan sampai gara-gara kita mau sholat berjamaah di masjid, di lapangan, kemudian kita menularkan kepada orang lain. Atau orang lain yang datang, ya kan, menularkan kepada orang lain lagi. Nah, karena itu dalam fatwa MUI nomor 28 tentang kaifiat sholat Idul Fitri, silakan secara sendiri di rumah, silakan secara berjamaah di rumah. Minimal 4. Ada imam, ada khotib, silakan berjamaah di rumah. Kalau tidak bisa berjamaah, silakan sendiri 2 rakaat. Begitu, Mas. Artinya hakikat ibadah ini tetap terlaksana walaupun kemudian berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan sebelum pandemi ini, Pak, ya? Betul. Memang lebih afdal berjamaah di luar jika kondisi masyarakat bebas dari COVID-19. Tapi yang mengatakan bahwa itu bebas, zona hijau atau terkendali, ya kan, itu harus ada protokol medis, harus dengan tertib. Nah, ini kekhawatiran kita, Mas Ferdi. Orang berkerumun, tidak ada satu ahli yang mengatakan bebas di kampung tertentu, sementara bisa menularkan, lebih bagus kita di rumah, lebih afdol bersama keluarga. Karena apa? Karena keluarga itu merupakan rumah tangga yang harus kita bina bersama-sama. Ya, al-baiti jannati, rumahku itu adalah sorgaku, begitu Mas Ferdi. Jadi jangan sampai kita tidak bisa membina keluarga, kemudian keluarga kita membawa dampak ke pihak luar atau pihak yang datang justru sebaliknya juga. Nah, karena itu mari bersama-sama sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat bahwa sholat di lapangan itu hukumnya sunnah, ya kan? Di rumah juga sunnah, sama saja, ya kan? Jadi tidak mengurangi substansi. Nah, sementara kita wajib memelihara diri, wajib menjaga kesehatan, jangan sampai ya kita menggugurkan yang wajib gara-gara kita mengejar yang sunnah. Gitu. Baik, Pak Amir, cukup jelas dan tegas bahwa kemudian aturan tersebut memang mengatur bagaimana tata laksana pelaksanaan ibadah Idul Fitri nanti ini adalah merujuk kepada sebuah kebaikan bersama, bahwa kemudian ini diatur sesuai dengan fatwa dan surat edaran serta aturan-aturan yang mengikat lain hanya demi kebaikan bersama untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari wabah pandemi COVID-19 yang memang saat ini masih berlangsung di tanah air. Terima kasih Wasekjen MUI Amir Syah Tambunan sudah bergabung dengan kami malam ini.